الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya masalah perihal bagaimana cara kita berliku dengan Tuhan, bagaimana jalan berliku dengan Tuhan tersebut, Ustaz. Ya, alhamdulillah, setiap kita sebagai seorang insan yang beriman kepada Allah, maka wajib bagi dirinya itu untuk berliku kepada Allah. Karena memang asal kita ini Allah, tentu akan berpulang dan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalaulah asal kita ini adalah Allah dan mesti wajib pulang dan kembali kepada Allah, itu artinya liqa atau bermi'raj atau bertatap wajah kepada Allah itu suatu hal yang wajib. Bahkan orang yang tidak berliqa kepada Allah, orang yang tidak sampai kepada Allah, maka dirinya itu dikatakan Allah adalah diri yang zulumat. Diri yang zulumat itu adalah diri yang gelap, itu disebabkan karena hati dan jiwanya itu telah ditawan dan dirantai oleh kegelapan dunia, nafsu dan akal pikirnya. Makanya di dalam surat Bani Israil ayat 72 itu dikatakan Allah, wa man kana fi hazil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallun sabila. Barang siapa yang buta di dunia, dipastikan dia juga buta di akhirat, wa adallun sabila, dan tersesatlah jalannya. Nah, kalau Allah mengatakan dirinya itu buta, lalu buta yang bagaimana sebenarnya yang dimaksudkan Allah di situ? Apakah buta mata yang ada di kepala atau buta mata hati yang ada di dalam dada? Hal inilah yang dipertegas Allah dalam surah Al-Hajj 46 itu. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Sesungguhnya yang aku katakan buta itu, kata Allah, bukanlah buta mata yang ada di kepala, tapi butanya mata hati yang ada di dalam dada. Buta mata hati yang di dalam dada itu maksudnya siapa yang tidak mengenal aku, tak berliku dengan aku, maka dialah yang aku katakan orang yang buta, baik di dunianya maupun di akhiratnya. Ketika dia telah buta di dunia, dipastikan dia buta di akhirat. Wa adallun sabila, dan dialah orang yang tersesat. Makanya bermi'raj, berliku, menemui Allah itu adalah wajib bagi setiap hambanya tadi itu. Inilah yang diingatkan Allah kepada kita di dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Kata Allah, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihah wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang ingin berliku, menemui aku, bertatap wajah dengan aku karena dirinya asalnya daripada aku, syaratnya kata Allah, falyamal amalan sholihah, maka hendaklah dia melakukan amal yang soleh. Nah, ketika dia telah melakukan amal yang soleh, yang kedua kata Allah, wala yusrik bi ibadati rabbi ahada, dan janganlah dia itu mempersekutukan aku dengan yang lain. Artinya, jangan kita sekali-kali ya merampok haknya Allah. Makanya dua syarat itu untuk kita berliku dengan Allah berdasarkan surat tadi. Jadi amal yang soleh itu amal yang mampu menghantarkan kita itu untuk bisa kita berliku kepada Allah. Tentu ada syaratnya. Nah, syarat untuk beramal soleh itu ada 3 hal. Yang pertama, kita mesti bermakrifat kepada Allah. Makrifat kepada Allah itu artinya kita wajib mengenal akan Allah. Ya. Yang kedua adalah ikhlas. Dan yang ketiga itu adalah amal kita sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya yang tertuang dalam Al-Quran dan hadis. Makanya jalan untuk bermakrifat, berliku, bermuwajahah namanya dengan Allah itu ada 5 jalannya. Yang pertama itu wajib kita mengenali akan asal usul diri. Yang kedua, wajib kita itu mematikan diri. Dan yang ketiga, kita mengenal namanya akan sifat-sifat Tuhan.
Ya, yang dikatakan namanya sifat 20. Dan yang ketiga, kita adalah mengenal akan awal mula penciptaan yang diciptakan oleh Allah. Itulah yang disebut namanya melalui namanya Nur Muhammad. Dan yang terakhir itu adalah Fanabilah dan Baqabilah. Jadi 5 jalan itu adalah jalan-jalan yang dibukakan Allah kepada kita untuk sampai kepada dirinya. Dari 5 jalan tadi itu harus ditempuh semua, kita lalui semua atau cuma salah satu atau harus kita. Iya. 5 jalan tadi itu adalah cara-cara atau jalan-jalan untuk bisa kita berjumpa dengan Allah. Jadi mana yang paling mudah bagi diri kita untuk bisa berliqa, menemui Tuhan, tempuhlah jalan itu. Tetapi Allah sendiri sudah memberikan jaminan kepada kita. Dari 5 jalan yang kita tempuh, lalu kita pilih mana yang paling mudah, jaminan Allah apa? Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadahan pamulaki. Wahai sekalian insan, wahai jantung hatiku, wahai belahan jiwaku, wahai bahagia diriku. Nah, kenapa Allah menggunakan wahai jantung hatiku, belahan jiwaku? Karena Allah mengatakan waja'alulahu min ibadi juz'an, bahwa dirimu itu adalah bahagian aku, dirimu itu adalah belahan jiwaku, dirimu itu adalah tajalli aku. Makanya di situ Allah mengatakan innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaki. Nah, siapa yang bersungguh-sungguh penuh dengan keistiqomahan untuk berjalan lurus di atas jalan hidayah dan petunjukku, dia ingin untuk berjumpa dan berliqa dengan aku, famulakihi. Maka kesungguh-sungguhannya, kerja keras yang ia perbuat untuk bisa liqa dan sampai kepada aku, famulakihi. Pasti dia akan berjumpa dengan aku. Jadi kalau Allah sudah mengatakan kita ini adalah hamba yang bersungguh-sungguh untuk mengenal dan menemui dirinya, maka ketika itu pula lah Allah membukakan tabir rahasia dirinya kepada hambanya tadi. Makanya yang diminta Allah itu adalah kesungguh-sungguhan kita untuk kita ingin menjumpai akan dirinya. Nah, siapa yang datang kepada aku dengan berjalan, maka aku akan datang menemui dirinya dengan berlari. Makanya kalau kita punya kehendak, kita punya keinginan untuk berliqa dan menemui Allah, maka kehendak Allah untuk menemui hambanya itu melebihi daripada kehendaknya hamba untuk menemui akan Tuhannya. Nah, Pak Ebit punya kehendak untuk berjumpai Allah, punya keinginan untuk berliqa dengan Allah. Nah, sebenarnya kehendak dan keinginan Allah itu melebihi kehendak dan keinginan Pak Ebit untuk menemui akan dirinya. Belum lagi terbetik, belum lagi terlintas di dalam hatinya Ebit dan di dalam rahasia dirinya Ebit. Maka di situ Allah itu betul-betul sudah ada keinginan yang lebih daripada keinginan Pak Ebit untuk menemui akan dirinya. Lalu apa bedanya Ustaz liqa dengan mengenal Ustaz? Apakah sama itu atau berbeda makna itu Ustaz? Iya. Liqa. Jadi syarat untuk liqa itu mesti mengenal dulu. Tak mungkin seseorang itu bisa berjumpa, bisa menemui akan dirinya, bisa musyahadah dengan dirinya, kalau tidak mengenal akan dirinya. Jadi mengenal itulah kuncinya dahulu. Makanya dikatakan oleh Nabi, arafun nas man arafu li nafsihi. Manusia yang ma'rifah adalah manusia yang mampu mengenal akan rahasia dirinya. Jadi kalau kita ingin berliqa dengan Allah, kenali dulu akan dirinya. Tak mungkin kita berjumpa dengan dirinya lalu kita tak mau mengenal akan dirinya. Maka orang yang mau bersungguh-sungguh untuk mengenal siapa Tuhan, ingin lebih dekat lagi dengan Rabb-nya, maka di situ Allah berikan kemudahan bagi dirinya untuk mengenal akan dirinya. Kalau kita dah kenal, makanya orang yang kenal itu dipastikan dia sudah berliqa dengan Tuhannya. Apa tandanya Ustaz orang berliqa dengan Tuhan? Orang yang sudah berliqa itu dengan Tuhan, bagaimana tandanya Ustaz? Apakah ada tanda khusus atau bagaimana? Iya. Kalau tanda khususnya dalam bahasa thariqat adanya mahabbah, rindu dan bermanja-manja dengan Rabb-nya. Itu dalam bahasa thariqat. Namun
Sebenarnya orang yang telah berliqa'ah dengan Allah, maka ketika itu dirinya karam. Dirinya itu hapus. Dirinya itu hilang. Sebab dikatakan, man arafa rabbahu fasadal jasad. Siapa yang telah berjumpa dengan Tuhannya, telah berliqa'ah dengan Rabbnya, telah bersua dengan Rabbnya, ketika itulah dirinya itu hapus, dirinya itu karam, dirinya itu fana. Kalaulah dirinya itu hapus, karam, dan fana, yang mananya yang karam sebenarnya? Yang karam itu adalah keakuan wujud dirinya itu. Yang karam di dalam keakuan wujudnya Allah. Jadi betul-betul lebur wujudnya ke dalam wujudnya Allah, lebur pula sifatnya ke dalam sifatnya Allah. Nah, ketika itulah baru dia mengatakan dirinya di hadapan Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Makanya ketika diri seseorang itu telah berliqa'ah, telah berjumpa dan bersua dengan Allah, pada saat itu dirinya sebesar zarah tidak ada lagi di sana. Yang merasa dirinya itu yang beramal, merasa dirinya itu yang berbuat. Tapi kalau masih ada dirinya itu beramal dan berbuat, masih ada keakuan dirinya itu yang merasa dirinya itu ada, itu tandanya belum liqa'ah namanya. Tandanya belum berjumpa namanya. Tandanya itu belum bersua. Di proses liqa'ah itu bagaimana Ustaz? Apakah setelah dia beramaliyah, setelah dia belajar mengenal Tuhan, apakah proses yang dialaminya secara batin itu apakah ada atau bagaimana Ustaz? Iya. Tentu proses secara batin tetap ada, ya. Artinya apa? Allah dah katakan, Zahiran Rabbi fi bani abdi. Nyatanya aku itu pada batin hambaku. Maknanya, bahwa orang yang berliqa'ah dengan Allah itu betul-betul dalam pandangan batinnya ini, tidak ada lagi yang wujud, tidak ada lagi yang nampak dan terlihat pada dirinya dan di luar dirinya itu tiada lain adalah dirinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disitulah kadangkala terjadi namanya kalam batin. Kalam batin itu kalam yang muncul dari dalam diri sendiri. Namun kalam yang muncul dari dalam diri sendiri itulah kalamnya Allah sebenarnya. Makanya Allah katakan, wastona'tuka li nafsi wa anakhtartuka fastami' lima yuha. Aku pilih dirimu tempat bagiku, maka dengarkanlah kalam-kalam aku yang aku perdengarkan ke dalam hatimu. Makanya orang yang selalu berliqa'ah dengan Allah, dia selalu menilik dan meninjaunya ke dalam diri tadi itu. Nah, jadi tilik, tinjau, dan senterlah ke dalam diri. Ketika itulah kadangkala kalam batin itu muncul. Engkau itu yang aku itu yang engkau. Jadi ketika Allah membukakan rahasia dirinya kepada kita, di situ kadangkala itu kita kaget gitu. Kagetnya apa? Selama ini kita mengatakan diri kita ini yang punya, kita yang hak, kita itu kita yang miliki. Tapi ketika Allah bukakan rahasia diri kita, rupanya kita tidak punya hak, kita tidak punya diri, kita tidak punya apa-apa. Kalau kita tidak punya hak, ya, berarti diri kita ini haknya Allah. Engkau itu yang aku itu yang engkau. Kenapa? Engkau itu yang aku itu yang engkau. Karena aku itu yang wujud secara mutlak. Aku cuma yang ada semata-mata. Selain aku nggak pernah ada. Jadi kalau selain Allah tidak pernah ada, maka diri kita inilah yang disebut namanya kewujudan untuk memandang akan dirinya. Ini yang disebut namanya dengan Muhammad. Muhammad itulah kenyataan daripada diriku. Kalaulah Muhammad itu kenyataan diriku, maka Muhammad itu sebenarnya aku. Dia Muhammad yang aku. Jadi proses liqa'ah. Contoh Nabi Ustaz. Jadi Nabi proses liqa'ahnya itu apakah sama dengan kita umatnya Nabi Muhammad ataukah berbeda proses liqa'ahnya Ustaz? Kalau dikatakan berbeda. Ya, kalau dikatakan sama, dia sama. Di mana letak sama, di mana letak perbedaannya? Nabi itu kan uswatun hasanah. Karena Allah katakan apa? Ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha. Sesungguhnya pada diri Nabi itu adalah terdapat contoh dan uswatun yang terbaik
bagi orang-orang yang ingin berliqo dengan Allah. Maka untuk berliqo dengan Allah itu kita mesti mencontoh dan meneladani Nabi. Namun liqo'nya Nabi dengan umatnya tentu akan berbeda. Liqo'nya Nabi itu zahir dan batin. Ya, zahir dan batin itu artinya dia memakai tubuh kasarnya, dia juga memakai tubuh yang halusnya. Itu yang disebut namanya zahir batin itu. Namun prosesnya umatnya itu dia memakai namanya tubuh yang halus. Tubuh yang kasarnya tetap di bumi, tapi tubuh yang halus batinnya itu mampu menatap akan kewujudan Allah dan kezahiran Allah, baik pada dirinya maupun di luar dirinya. Namun kata kuncinya, sebenarnya secara makna hakikat, apa yang disaksikan Nabi terhadap Tuhannya itu tidak lain adalah menyaksikan Tuhan pada diri sendiri. Nah, cuma pemahamannya saja yang mesti diambil hikmah dan iktibarnya. Kenapa pemahamannya mesti diambil hikmah dan iktibarnya gitu? Karena ketika Nabi sudah sampai namanya di Sidratul Muntaha, sudah naik kepada Baitul Ma'mur, Al-Mala'il A'la dan Raf-Raf sampai namanya ke Mustawa dan Sahab. Ketika itu Nabi tidak melihat siapa-siapa di situ. Dilihat oleh Rasul di depannya tak ada Tuhan. Lihat ke belakang juga tidak terlihat Tuhan. Dilihat sisi kanan, sisi kiri juga tidak terlihat Tuhan. Ketika itulah ya Nabi itu mampu memahami ya akan rahasia dirinya, bahwa tempat untuk memandang akan kewujudan Allah tiada lain adalah wujud pada diri sendiri. Maka ini yang Allah katakan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Awalam yatafakkaru fi anfusihim. Aku ini dah wujud pada diri Muhammad, kenapa tidak kamu pikirkan? Balil insanu ala nafsi basyira. Aku yang melihat tuh pada matamu. Nah, ketika Nabi itu dibukakan Allah akan rahasia dirinya, disitulah Nabi itu sadar dia. Maka disebut namanya kesadaran yang tertinggi. Itu yang disebut namanya Sidratul Muntaha. Jadi Sidratul Muntaha itu adalah kesadaran yang tertinggi bagi Nabi, bahwa dirinya inilah tempat nyatanya memandang diri Allah itu sebenar-benarnya. Kalaulah dirinya itu tempat nyatanya memandang diri Allah yang sebenar-benarnya, maka sesungguhnya dirinya inilah diri yang wujud Allah itu. Disitulah baru Allah membukakan rahasia dirinya itu sebagai insan. Jadi kata Allah melalui lisannya Nabi, ini yang disebut namanya hadis qudsi. Hadis qudsi itu maknanya langsung dari Tuhan. Kalamnya, lafaznya itu dari Nabi. Nah, apa yang disampaikan Allah melalui nabinya sehingga Nabi menyusun redaksi itu? Al-insanu siri wa siri sifati wa sifati la ghairi. Hai Muhammad, nah, dirimu itu adalah rahasiaku, rahasiaku itu adalah sifatku, dan sifatku itu tiada lain adalah aku. Maka ketika engkau mampu memandang dan menilik rahasia dirimu, hai Muhammad, maka ketika itu kamu sudah menyaksikan akan diriku. Karena akulah sebenarnya yang wujud pada dirimu, dan dirimu itu nyatanya aku. Kalaulah dirimu itu nyatanya aku, maka akulah sebenarnya yang dirimu itu. Tidak ada siapa-siapa. Nah, itu yang disebut namanya maqam Sidratul Muntaha. Ya, kesadaran yang tinggi untuk memandang Tuhan itu pada diri sendiri. Nah, di situ pula lah Nabi menyampaikan pesan ini kepada umatnya. Man talabal maula bi ghairi nafsin faqad dolalan ba'idah. Barang siapa ingin berikut menemui Tuhan keluar daripada dirinya, ya, maka dia telah berada pada kesesatan yang sangat jauh. Jadi untuk berliqo itu meniliknya kepada diri, menyenternya ke dalam diri. Tidak ada kemana-mana, ke dalam diri mesti ditenter. Makanya orang yang telah bersih batinnya, disitulah dikatakan al-qalbu kamislil mir'ah man nazara fihi tajalla rabbahu. Hati seorang mukmin yang telah bersih itu adalah ibarat cermin, ibarat kaca. Man nazara fihi tajalla rabbahu.
Siapa yang mau menilik ke dalam hatinya, pasti dia mampu memandang akan tajallinya Tuhan pada dirinya. Itulah maknanya, aku telah menjadi rahasia diri insan itu. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah.